Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Namira Yuliza, NPM 1917051019 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi pada mata kuliah teori bahasa dan otomata, di mana materi-materinya telah dijelaskan pada video-video sebelumnya. Nah, Constitution dan Summary, kesimpulannya itu yang pertama itu ada FSM. Telah kita pelajari itu ada FSM, Regular Language, PDA-nya, terus ada PDA, Context Free Language, Turing Machine, Recursive Enumerable Language, dan terakhir itu ya keseluruhannya ada Anticiable. Yang pertama kita bahas itu Final State Machine. Final State Machine, FSA atau AHA otomata hingga didefinisikan sebagai pasangan 5 tuple, di mana ada Q, sigma, terus ada tanda fungsi transisi, Q0 dan F. Q itu sebagai himpunan hingga state, sigma himpunan hingga simbol input. Ini fungsi transisi menggambarkan transisi state FSA akibat pembacaan simbol input. Fungsi transisi ini biasanya diberikan dalam bentuk tabel. Q0 itu state awal dan F itu himpunan state akhir. Pada himpunan state akhir ini biasanya lingkarannya 2 kali. Kalau state awal cuma 1 kali, lingkarnya kalau state akhir 2 kali. Finite state machine itu bisa juga disebut finite automata. Ia memiliki finite automata ini memiliki memiliki output, dan bisa juga tidak ada outputnya, tanpa output. Nah, finite automata tanpa output itu ada DFA, NFA, dan epsilon NFA. Setiap DFA, NFA, dan epsilon NFA ini bisa dikonversi. Misalkan di sini kan epsilon NFA bisa dikonversi menjadi NFA, dan NFA bisa dikonversi menjadi DFA, ataupun sebaliknya. Nah, terus DFA ini bisa di minimization lagi, atau diringkas lagi, atau diperkecil dengan teorema dari Myhill-Neuroth. Kemudian finite automata dengan output itu materinya ada dengan cara Moore machine dan Mealy machine. Pada materi Moore machine ini bisa dikonversi ke Mealy machine, ataupun Mealy machine juga bisa dikonversi menjadi Moore machine. Yang kedua, regular expression. Regular expression ini bahasa disebut regular jika terdapat FSA yang dapat menerimanya. Bahasa regular dinyatakan secara sederhana dengan ekspresi regular atau regular expression. Contoh penerapannya itu searching string pada file. RE itu NFA dengan move DFA. Notasi ekspresi regular itu ada 4. Kalau bintang itu tidak muncul atau muncul berhingga kali. Kalau tanda plus itu minimal munculnya 1 kali. Kalau plus atau U ini gabungan, dan titik itu konkatenasi, tanda titik boleh dihilangkan. Berarti tanda titik ini boleh dihilangkan ya. Nah, regular expression ini memiliki identities dan teorema Ardennes. Regular ekspresi juga bisa dikonversi ke finite automata dengan
dengan cara yang pertama itu ada equivalence of two final automata, dan yang kedua itu dengan pumping lemma untuk regular language. Kemudian yang ketiga itu ada context-free language. Context-free language adalah tata bahasa yang mempunyai tujuan sama seperti halnya tata bahasa regular, yaitu merupakan suatu cara untuk menunjukkan bagaimana menghasilkan suatu untai-untai dalam sebuah bahasa. CFG perlu disederhanakan dengan tujuan untuk melakukan pembatasan, sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tak perlu, atau aturan produksi tak berarti. Berikut merupakan langkah-langkah dalam melakukan penyederhanaan CFG. Yang pertama, eliminasi epsilon production. Yang kedua, eliminasi unit production. Dan yang ketiga, itu eliminasi usually symbol. Nah, pada context-free language ini terdiri dari 3 cara. Yang pertama ada simplification of CFG, Chomsky normal form, dan pushdown automata. Simplification of CFG itu terbagi lagi menjadi 3. Dia yang pertama itu mereduksi CFG dulu, reduksi dari CFG. Kemudian yang kedua ada removal of unit production, dan yang ketiga itu ada removal of null production. Untuk Chomsky normal form ini bisa dikonversi ke Graebach normal form, atau juga Graebach ini bisa dikonversikan ke Chomsky normal form. Kemudian untuk pushdown automata itu dengan cara equivalence antar CFG dan PDA-nya. Yang keempat, Turing mesin. Mesin Turing adalah model yang sangat sederhana dari komputer. Secara esensial, mesin Turing adalah sebuah final automaton yang memiliki sebuah tip tunggal dengan panjang tak terhingga yang dapat membaca dan menulis data. Mesin Turing menggunakan notasi seperti ID-ID pada PDA untuk menyatakan konfigurasi dari komputasinya. Mesin Turing ini dijelaskan oleh 7 tupel. Ada key, S, G, delta, Q0, B, dan F. Komponen-komponennya adalah key itu sebagai himpunan berhingga dari state dari finite control. S adalah himpunan berhingga dari simbol-simbol input. G adalah himpunan dari type simbol, yang dimana yang S itu merupakan subset dari G. Terus di sini ada data itu untuk posisi transisi. Q0 itu start state, sebuah anggota dari key di mana pada saat final control ditemukan. B itu simbol blank, simbol ini ada dalam G tapi tidak dalam S, yaitu B bukan sebuah simbol input. F itu himpunan dari final state, subset dari key. Ya, seperti biasanya kalau key 0 ini lingkarannya hanya 1, kalau untuk F itu kan final state, jadi dia lingkarannya 2. Nah, untuk Turing mesin ini ada materinya, ada yang pertama itu ada recursive language dengan Turing decidable. Yang kedua ada recursively enumerable language itu dengan Turing recognizable. Yang ketiga ada materi TM programming techniques. Yang keempat ada materi Church Turing thesis. Yang kelima ada materi multi-type Turing mesin, dan yang terakhir itu ada non-determinism in Turing. Dan juga ada undecidability-nya, itu tentang masalah halting dan masalah post korespondensinya. Sekian penjelasan kesimpulan dari saya. Jika ada kekurangan dalam materi kesimpulan yang telah saya buat ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.